dimakan. Sama tanah Hadramaut dengan kita, sama lautan Yaman dengan kita. Mereka datang ingin menyampaikan supaya kita menyembah Allah. Nenek moyang kita dulu menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu, menyembah apa lagi? Menyembah kutu. Tapi begitu mereka datang, akhirnya nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai hari ini nenek moyang mereka yang mengislamkan bumi Melayu, sampai hari ini mereka tetap datang. Pergilah ke Pulau Penyengat, pergi ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat kau akan melihat makam raja Melayu. Di samping raja Melayu, apa tertulis di situ? Mufti Al-Habib As-Saqqaf dari Hadramaut datang ke Pulau Penyengat menyampaikan syariat Islam. Maka Islamlah semenanjung Melayu bersyahadat di hadapan Allah. Kita tidak pernah menuntut Nabi kita harus orang Melayu. Adakah orang Melayu yang ingin nabinya Melayu? Ada. Dia tidak mau nabi yang orang Arab. Dia mau nabinya pakai songket, pakai baju Melayu. Tapi saya tidak. Apapun yang terjadi, kita semua bersyahadat sehari semalam. Berapa kali kita ucapkan salam kepada dia? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika. Seolah-olah dia berada di hadapan kita, padahal dia nun jauh di sana. Mestinya kalimatnya assalamu alaihi, keselamatan untuknya yang jauh di sana. Tapi kita tidak pernah merasa jauh dengan dia, kita selalu merasa dekat dengan dia. Kita ucapkan salam kepada dia, assalamu alaika. Itu yang dinyanyikan, dilantunkan dengan suara, dengan iringan nasyid. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Udah itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya akan datang kalau ada lagi majlis sholawat, ada majlis zikir di Masjid Jabal Arafah. Ada pagi majlis zikir bismillah bersama Kiai Asep, datang. Ada majlis pengajian, datang. Pokoknya jurusnya 4 saja. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seramai ini. Sudah tadi saya lihat, saya hitung bersama Habib Syekh dari setengah 9 sampai jam 9.15, 45 menit bersolawat, bernasyid, memuji-muji Nabi, mengagungkan Rasulullah bersama Habib Syekh 45 menit. Lalu kemudian Ustaz Somad diminta memberikan tausiah. Nanti setelah ini mahallul qiyam, bersolawat. Tradisi kita memuji Nabi Muhammad SAW. Membaca apa? Simtud Durar. Membaca apa? Maulid Tiba. Membaca apa? Maulid Barzanji. Membaca apa? Maulid Atiyahul Lami. Membaca apa? Itu semuanya adalah solawat, solawat, solawat. Tradisi Melayu. Mungkin di Jawa mereka lebih populer Simtud Durar, lebih populer Busiri dengan solawatnya. Tapi kita di negeri Melayu lebih populer Al-Barzanji. Mengayun anak akikah, Barzanji. Mau acara nikah, Barzanji. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Dulu itu dibaca sampai habis. Tapi sekarang begitu dibaca satu halaman, langsung orang dari dapur berbisik, walamma, walamma, walamma. Langsung potong. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, 2 bulan. Syahrani bukan syahrini. Sempurna hamilnya 2 bulan. Tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggal ayahnya di kota Madinah Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Dulu Barzanji dibaca. Barzanji dibaca Maulid Nabi. Barzanji dibaca akad nikah. Barzanji dibaca wadimah. Barzanji dibaca mengayun anak akikah.
hari ini Barzanji terkesampingkan oleh siapa? Oleh keyboard tunggal. Penyanyinya roknya panjang, cuman resleting belum dipasang. Tingginya 160, kainnya 100 cm. Ditarik ke atas terbuka bawah, ditarik ke bawah terbuka di atas. Oleh sebab itu maka ke depan hari ulang tahun Kota Batam, hari ulang tahun Kepulauan Riau, hari ulang tahun Maulid Nabi, hari ulang tahun apapun namanya, hari ulang tahun 17 Agustus, adakan musabakoh Barzanji, musabakoh marhaban, musabakoh solawatan, musabakoh diba. Bangkitkan lagi syafaat, bangkitkan lagi solawat, bangkitkan lagi semuanya. Setuju? Malam ini syiar begitu hebat. Kalau hanya mengharapkan Habib Syekh, berapa tahun saya dulu pernah datang tausiah ke Siak Sri Indrapura Riau. Saya tanya, Bapak, apa acaranya? Sebetulnya kami mau ngundang Habib Syekh Ustadz Somad, tapi karena Habib Syekh nggak bisa datang, nggak ada rotan akar pun jadi, akhirnya kami undang Ustadz Somad. Berapa lama mau ngundang Habib Syekh? 2 tahun ngantrinya. Itu dulu, sekarang mungkin udah 2,5 tahun. Kalau mengharapkan beliau keliling dunia ke Hong Kong. Kenapa Ustaz sebut Hong Kong? Saya nggak bisa masuk. Beliau bisa berkat solawat. Keliling dunia beliau. Oleh sebab itu maka anak-anak kita, insya Allah mereka juga akan berselawat. Seorang yang lumpuh tidak bergerak, duduk hanya di kursi menunggu kematian, tapi ternyata tangannya masih bisa menulis, akhirnya dia tuliskan solawat, tapi tidak tahu judul solawatnya apa, mau dikasih judul apa ini solawat. Sampai akhirnya saat menulis itu dia tertidur, dan saat tertidur itu dia melihat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sorban, meletakkan ke pundaknya. Sorban yang diletakkan di pundak itu bahasa Arabnya burdah, maka dia beri judul salawat itu salawat burdah. Nama laki-laki yang bersalawat itu Al-Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania, didirikan oleh Raja Alexander the Great. Alexander membuat kota namanya Alexandria. Kalau saya membuat kota namanya Somalia. Makamnya di tepi laut Mediterania. Lalu kemudian maka dia tulis solawat itu, dan kemudian ketika terbangun dari tidurnya dia sehat walafiat, segar bugar. Itulah selawat yang selalu dinyanyikan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oleh sebab itu teruskan tiba, apalagi Simtud Durar, apalagi Habib Umar bin Hafiz Diaulami, apalagi pokoknya banyaklah. Baca itu semua selawat-selawat untuk apa? Membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga, suaranya nggak bagus, dia bukan qari, dia bukan ustaz, tapi berangkat dari rumah naik motor tetap berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala. Kebetulan ada razia. Sempit sama polisi. Prit. Ditanya, mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah lewat. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Dan sebab itu kita bangga di lampu merah kita lihat ke pinggir ada anak muda yang tidak berhenti mulutnya berselawat. Ternyata bukan berselawat, rupanya HP di samping helm. Besok yang ada suka bicara aib orang lain, ngomongin aib, ngomong banyak-banyak berselawat. Beli kangkung 2 ikat cuma habis setengah jam. Besok tanda pengajian malam ini berhasil berubah dari gosip, dari ngerumpi, dari infotainment, dari riba, dari namimah, berubah menjadi selawat. Besok kalau ada yang nanya, Mbak kabarnya anak saya itu gimana? Allahumma sholli ala sayyidina. Besok di kantor masuk, enggak besok kantor, besok hari Ahad, hari Senin masuk, mulai ngajak ngerumpi. Gimana kabarnya saya? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi tentu orang tua sama anak muda lain.
Kalau anak muda solawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al Muhammad, Allahumma sholli. Anak muda nggak mau begitu. Anak muda mesti ada lantunan lagunya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tapi anak muda cepat bosan. Masa lagunya itu terus, hanya diganti baru. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Anak muda cepat bosan, dia mau ganti lagu baru. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.